Ini bukan saatnya untuk mengancam, menekan, mempersekusi kelompok-kelompok yang berbeda. Ini saatnya untuk berdiskusi, tegakkan hukum. Jangan pernah berpikir kami ini takut dengan ancaman. Jangan pernah berpikir kami ini mundur untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah berpikir kami lari dari ancaman. Bagi kami, membela keutuhan bangsa dan negara, membela NKRI adalah harga mati, berapapun harga yang harus ditebus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyatakan bahwa terhitung dari sekarang, saya berjanji bahwa saya tidak akan lagi melakukan ujaran kebencian, terkhusus yang berkaitan dengan organisasi FPI, beserta apapun itu yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Saudaraku sekalian, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baru saja saya menerima kabar dari sahabat saya, Rafiq Muhsin atau juga Rafiq Muhsin, admin dari YouTube Manusia Plural, bahwa kemarin malam beliau didatangi oleh segerombolan orang yang mengaku dirinya sebagai muhibbin dari Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Pada intinya mereka datang beramai-ramai, kurang lebih 20 orang, mendatangi rumah Rafiq ini dengan disertai omongan-omongan yang memojokkan dengan nada yang keras. Bahkan sebelumnya juga melakukan komunikasi, melakukan telepon yang intinya mengeluarkan ancaman. Bahkan ada kalimat bahwa mereka semua rela untuk menumpahkan darah, rela untuk mati demi membela junjungan mereka, imam mereka, Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Dan atas tindakan tersebut kemudian sahabat Rafiq menyatakan permohonan maaf atas konten yang ia buat yang dianggap menyinggung status dari Habib Rizik. Tentu ini sesuatu yang bagi saya pribadi, ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa kemudian seseorang melakukan persekusi. Dan ini dari awal saya sudah prediksikan. Kalau nanti imam besar FPI ini pulang ke Indonesia, maka bukan tidak mungkin bibit-bibit radikalisme ini tumbuh subur di negeri kita. Dan kita bisa lihat, belum satu hari, baru sampai di Indonesia, baru sampai di Jakarta, di dalam acara Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah menebarkan kebencian dengan menghujat kanan kiri, menyerang pemerintah. Bahkan kemudian sangat viral videonya. Ancaman kalau negara tidak memproses penghina Nabi, maka jangan salahkan umat kalau nanti kepala penghina tersebut yang akan ditemukan di jalanan. Ini bukan ancaman yang main-main. Dan saatnya aparat bertindak tegas. Aparat bertindak keras. Jangan mentang-mentang punya banyak pendukung, kemudian seenak saja menjelek-jelekan orang, mengancam orang. Dan saya sudah pernah mengalami. Jadi Mas Rafiq, tenang saja, saya sudah pernah mengalami. Keluarga saya diancam, disebutkan anak istri saya, nomor handphone saya disebar kemana-mana, dan telepon berdering, tidak pernah terputus, hampir semua menggunakan kata-kata yang jelek, diksi penggal, bunuh, dan lain-lain selalu muncul. Saya sebagai seorang Nahdliyin yang dibesarkan di lingkungan Nahdliyin adalah kelompok yang
sangat-sangat menghormati habaib, sangat-sangat menghargai dzurriyyatur Rasul. Dari kecil kami diajarkan untuk selalu hormat, takzim kepada habaib, kepada dzurriyyatur Rasul. Tetapi kalau kemudian untuk dan atas nama Rasulullah, atas nama Islam, atas nama umat atau apapun, itu digunakan untuk menakut-nakuti orang, untuk mengancam orang, apalagi untuk menebarkan permusuhan, maka sekali lagi bukan kita tidak hormat kepada habaib, tidak. Kami juga punya banyak habaib-habaib yang sangat tertawadhu, sangat rendah hati, sangat menghormati sesama, sangat menghargai kebersamaan. Habaib yang selalu menebarkan kedamaian, menebarkan kasih sayang, mengajarkan persatuan dan kesatuan, mengajarkan cinta negara, mengajarkan cinta Islam dengan cara yang baik. Maka tentu menghadapi apa yang dilakukan terhadap sahabat kami Rafiq Muhsin, yang beliau banyak bersuara, memberikan counter atas pernyataan-pernyataan sepihak yang sering dikeluarkan oleh mereka-mereka yang tidak cinta kepada NKRI, mereka-mereka yang selalu menyuarakan keinginan berdirinya Khilafatul Islamiyah di Indonesia. Saya harap sahabat jangan surut. Ini resiko perjuangan. Ini resiko perjuangan. Negara ini adalah negara hukum. Tidak dibenarkan siapapun warga negara Indonesia bertindak tidak atas dasar hukum. Kalau kemudian yang dipermasalahkan adalah ucapan dari sahabat Rafiq Muhsin yang menyetir apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Profesor Dr. Mahfud MD, justru yang mestinya dibuktikan adalah benar atau tidak ucapan Menko Polhukam dan ucapan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Saudi Arabia, Agus Maftuh Abi Gabriel. Itu dulu. Kalau kemarin kami sempat dengar, siapapun yang mengatakan bahwa saya dideportasi akan saya tuntut di muka hukum, tuntutlah Menko Polhukam dan Dubes. Kami ini hanya resonansi. Kami hanya menyampaikan apa yang beliau ucapkan, bukan ucapan kami murni. Maka tentu kalau itu secara hukum salah, yang paling bersalah adalah yang pertama mengucapkan. Kami juga masih menyimpan video di mana Menko Polhukam mengatakan ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh HRS selama di Kerajaan Saudi Arabia, dan itu akan dibuka oleh Menko Polhukam. Jadi kalau mau persekusi, silahkan persekusi Menko Polhukam. Jangan hanya mempersekusi sesama. Dan sekali lagi, kalau mau tabayyun, sekali lagi, kalau mau tabayyun, laksanakan dengan baik-baik. Datangi, gak usah rombongan. Datangi, debat. Jangan menggunakan ancaman kekerasan. Ini negara hukum. Dan yang dilakukan oleh sahabat Rafiq murni dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ayo sahabat-sahabat pendukung NKRI, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat dari aktivis Nahdlatul Ulama, kasih support kepada mereka yang sudah dipersekusi oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan umat, tetapi terus-terusan menebarkan ancaman. Sekali lagi, ini negara hukum. Ini negara hukum. Kalau memang apapun yang dikatakan oleh orang lain dipandang melanggar hukum, tegakkan hukum. Silahkan buat laporan ke penegak hukum, biar penegak hukum yang memproses.
Jangan kemudian mentang-mentang banyak mendatangi satu orang, dua orang dengan kalimat-kalimat yang memojokkan, bahkan mengancam, menekan, melakukan persekusi dengan membawa-bawa keluarga. Ada orang tua, ada saudara, semua dibawa-bawa. Ayo, diskusi terbuka. Ini era demokrasi. Indonesia ini bukan hutan belantara di mana tidak ada hukum yang berlaku. Dan bukan tidak mungkin yang terjadi atas sahabat Rafiq ini juga akan terjadi pada sahabat-sahabat lain yang terus menyuarakan kebenaran. Sahabat-sahabat lain yang tidak pernah henti menegakkan wibawa negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan saatnya. Ini bukan saatnya untuk unjuk kekuatan. Ini bukan saatnya untuk mengancam, menekan, mempersekusi kelompok-kelompok yang berbeda. Ini saatnya untuk berdiskusi, tegakkan hukum. Karena jangan pernah berpikir kami ini takut dengan ancaman. Jangan pernah berpikir kami ini mundur untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah berpikir kami lari dari ancaman. Bagi kami, membela keutuhan bangsa dan negara, membela NKRI adalah harga mati, berapapun harga yang harus ditebus. Jadi semua saja, ayo tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Di mana bumi dipijak, di situ hukum dijunjung tinggi. Terima kasih Mas Rafiq, jangan gentar, jangan takut, teruslah berbuat untuk Indonesia, berbuat untuk keutuhan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.